Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak hambanya yang diizinkan untuk berada di atas permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kelembutan hati dalam merespon segala perintah Allah dan segala naungan Al-Qur'an dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke bumi ini untuk mengubah situasi makhluk hidup dari zaman kegelapan, dari zaman kehancuran, menuju zaman yang terang menderang, menuju zaman yang jaya, yaitu agama kita, agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai keteguhan seseorang dalam berakhlak mulia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan akhlak di dalam Islam sangatlah penting. Maka diwajibkan bagi setiap orang muslim untuk berusaha semaksimal mungkin memiliki akhlak yang mulia sebagaimana mencontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama kita, agama Islam adalah agama akhlak. Agama yang mengajarkan tentang tata krama, mengajarkan tentang adab dan mengajarkan hal-hal kebaikan lainnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan akhlak yang berada di dalam diri kita bisa mendapatkan penilaian, bisa mendapatkan penglihatan di tengah-tengah masyarakat. Karena banyak orang yang menilai seseorang itu dari tata krama dan akhlak kepribadiannya sebelum beliau menilai dari sisi-sisi lainnya. Ya ayyuhal muslimun ahibbah. Salah satu contoh akhlak yang biasa kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada saat seseorang tersandung. Apakah seseorang ini mengatakan yang semestinya atau begitupun sebaliknya mengatakan yang tidak semestinya? Maka dari itu, ketika seseorang sudah berpegang teguh pada akhlak yang mulia, dia tidak akan tergoda oleh godaan syaitan yang berada di dekat dia. Dia akan mengucapkan astaghfirullahaladzim pada saat dia tersanjung. Karena apa? Dia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga akhlak dia. Akhlak apa jamaah? Yaitu akhlak lisan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada salah satu kisah di mana ada pelajaran adab yang menarik yang bisa kita ambil, yaitu adab dalam sholat. Sebagaimana kita semua tahu bahwa pergantian rukun sholat ditandai dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Tetapi ada salah satu rukun sholat yang ditandai dengan lafaz sami Allahu liman hamidah. Jadi suatu ketika di zaman dahulu ada sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib, sahabat yang soleh, sahabat yang berilmu. Jadi suatu ketika beliau terlambat mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid. Lalu beliau bersiap diri dan menuju ke masjid. Di dalam perjalanan menuju masjid, beliau bertemu dengan sepuh orang yang lebih tua daripada beliau. Lalu beliau berkata, "Ya Allah, saya harus berjalan di depannya karena ilmu saya untuk mengikuti sholat berjamaah, atau saya harus berjalan di belakangnya karena adab saya terhadap orang yang lebih tua daripada saya." Lalu beliau memutuskan untuk jalan berada di belakang dia sampai menuju masjid. Ketika di masjid, Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah sedang memimpin sholat subuh berjamaah di masjid. Dan rukun sholat pada saat itu yaitu ruku. Lalu Ali bin Abi Thalib masuk ke masjid dan berkata, Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu seketika Rasulullah menjawab, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar atas segala pujian hamba-hambanya. Seiring berjalannya waktu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat subuh pun selesai. Lalu sahabat-sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa ruku antum itu lama?" Lalu Rasulullah menjawab, "Karena pada saat saya ruku, malaikat menahan pundak saya." Masya Allah. Dari sini pelajaran ibrah yang bisa kita ambil, yaitu Ali bin Abi Thalib lebih memilih adab dia kepada orang yang lebih tua daripada dia. Walaupun waktu itu dia sedang tergesa-gesa agar bisa mendapatkan sholat berjamaah di masjid. Tetapi Allah memberikan dia waktu sehingga dia masih bisa mengikuti sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Karena apa? Karena adab dari Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4.
Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berakhlak, berbudi pekerti yang agung. Muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, akhlak merupakan amalan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mendakwakan akhlak setelah tauhid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang kita miliki dalam diri kita ini juga bisa menunjukkan kapasitas, kualitas keimanan di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Sebagaimana tertera dalam hadis riwayat At-Tirmizi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling bagus, adalah yang paling baik akhlaknya. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada kita semua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengira akidah kita sudah benar, tapi akhlak kita belum benar. Maka dari itu, saya mengingatkan, terkadang beberapa orang, banyak orang, sebagian orang itu lebih menitik beratkan, lebih memfokuskan kepada akidah, sedangkan mereka menyepelekan terhadap akhlak mereka sendiri. Oleh karena itu, sesungguhnya, marilah saya mengingatkan kepada kita semua pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang lurus, akidah yang benar, itu seharusnya membekas di dalam akhlak, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila itu salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul dakwah, syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.